Pukul 10 malam. Untung hujan tak jadi turun. Kalau tidak, suasana pasti tambah seram. Lawang tanpa hujan pun penduduk kampung ini tidak betah melek. Apalagi sekarang, seolah-olah kuburan yang baru saja menerima anggota baru. Di pos ronda berkumpul 5 orang, lengkap, ditambah Pak RT yang meski terkantuk-kantuk berusaha bertahan memberi semangat warganya yang sedang menjalankan tugas. Figur pemimpin yang baik. Sayang sudah cukup tua. Coba lebih muda, warga kampung pasti rame-rame mencalonkannya sebagai kandidat kepala desa. Jody sempat cekikikan melihat Yus meringkuk di salah satu sudut di samping Pak Hasan yang berbadan kempal. Bisa ditebak maksudnya, agar kalau nanti terjadi hal-hal yang tak menyenangkan, ada sosok yang bisa diandalkan untuk jadi bodyguardnya. Dalam cahaya lampu neon yang tergantung di tengah gardu, wajah imut Yus pucat pasi. Jody meliriknya sebelum kembali asyik bermain kartu. Kau memang harus terus waspada, Yus. Sebentar lagi, batin Jody. Diam-diam cowok berkulit kelam itu sedang menyiapkan skenario buat Yus untuk nanti ketika malam bertambah malam. Brak! Semua terperanjat. Pak RT terjungkal dalam kantuknya. Untung keningnya cuma membentur bau Pak Tomo. Lantas dengan bijaksana, Pak Hasan angkat bicara. Sudahlah, Bapak pulang saja. Tidak apa-apa kok. Biar kami berlima yang jaga kampung ini. Sebentar lagi, ujar Pak RT, jaim. Sampai jam 12 boleh kan? Sambungnya sambil menguap. Santai saja Pak, sambar Jody, dijamin aman. Gak bakal ada bom nyasar kemari. Senyap, tak ada yang mereaksi celetukan Jody. Merasa gurauannya mentah, Jody mulai melirik Yus dan melancarkan serangan pembuka. Dipasangnya tampang ketakutan sembari menunjuk-nunjuk ke atas kepala Yus. Kontan Yus memeki, lalu menyelinap ke ketiak Pak Hasan. Jody tersenyum menang. Pak Hasan geleng-geleng kepala. Hati-hati lo Jod. Biasanya kalau orang suka menakut-nakuti bakal kena batunya, ucap Pak Hasan. Yang dinasehati malah cengengesan. Bertahun-tahun menjalani profesi itu toh omongan Pak Hasan tak terbukti. Tampang-tampang seram itu cuma bisa ditemuinya di layar kaca. Tak ada yang namanya hantu, nonsens. Menjelang subuh, Pak Hasan pamit pulang. Begitupun Pak Tomo. Sedangkan Pak Juki berencana bertahan sampai terang hari nanti. Wajibnya sih memang sampai pukul 3 dini hari. Selebihnya terserah. Kamu Yus? Jody menatap Yus yang keasikan melawan kantuk. Kepingin pulang juga tapi nggak berani kan? Ledeknya. Pak Juki menangkap gelagat itu. Jalan dari pos ronda ke rumah Yus memang tak seberapa jauh, sekitar 300 meter. Tapi mereka mesti melintasi kebun tebu. Gelap, sepi, tak ada orang lain. Banyak hal bisa terjadi. Binatang buas kerap muncul, atau mungkin orang jahat yang mengendap-endap dari rerimbun daun tebu. Belum lagi kehadiran Jody di sampingnya bukan mustahil menimbulkan persoalan tersendiri. Yus bakal jadi bulan-bulanan sepanjang jalan. Pulang gak? Tanya Jody. Wajah Yus berkeringat dan makin pucat. Ia menggeleng. Aku mau menemani Pak Juki saja, katanya dengan bibir gemetar. Sudahlah, pintas Pak Juki. Kalian berdua pulang saja. Lagi pula, saya tidak ada kegiatan. Paling-paling ke sawah nanti. Sudah, sana pulang. Mau diantar enggak? Tanya Jody. Terserah. Yus beranjak. Duluan Pak, pamit Jody.
Pak Juki menjawab seraya merapikan kain sarung yang membungkus kakinya, lalu berbaring tanpa bantal. Ngantuk berat ya? Canda Jody. Halo banget melangkah. Baca-baca doa, biar nggak ada aral sampai di rumah. Jody tertawa melihat Yus mengerem langkah. 25 meter lagi kebun tebu bakal menyambutnya. Juga sesuatu yang dahsyat. Bersiap-siaplah. Suara gesekan daun tebu memecah sunyi. Angin bertiup lumayan kencang. Jody merapatkan sarung yang membungkus tubuhnya. Melirik ke sebelah, Yus terlihat tegang. Sesekali Jody menggodanya dengan menyorotkan lampu senter ke wajahnya. Yus membalasnya dengan tonjokan di pundak Jody. Yang ditonjok malah ngakak. Sampai pada langkah kesekian, mendadak Jody berhenti. Terasa olehnya tangan Yus mencengkeram kuat lengannya. Ada apa, Jod? Shh, diam! Jawab Jody, menajamkan pendengaran sambil menoleh ke kiri, ke kanan. Getaran tubuh Yus yang merapat ke tubuhnya tak ia pedulikan. Lolong anjing dari kejauhan perlahan mendekat. Jody mendengar jelas suara itu. Angin yang tadi bergerak lambat mulai memencang. Jody mendongak. Langit pekat, mendung makin tebal, dan hujan siap mengempas bumi. Diam-diam Jody keder. Belum pernah ia merasakan suasana seperti itu. Jody. Yus mulai menangis. Diam! Bentak Jody. Rasa takut menyusup tak terelakkan. Aku takut. Cetus Yus terbata. Aku juga, bodoh. Kesal Jody. Takut apaan? Yus pindah ke depan, memeluk tubuh Jody erat-erat. Nya sana. Nanti kalau ada apa-apa aku kan gak bisa lari. Gerutu Jody. Baru berjalan beberapa langkah, sesuatu menyambar kepala Jody. Yus menjerit. Jody terpelanting, senter di tangannya jatuh. Untung ia segera menemukannya kembali. Disorotnya dahan pohon mangga di dekatnya. Seekor burung hantu hinggap di sana, menatap tajam ke arah Jody. Yus ambruk ke tanah, pingsan. Jody mengguncang-guncang tubuh yang tergolek di dekat kakinya. Tiba-tiba terdengar derum kendaraan dari kejauhan. Makin lama, makin dekat. Jody menyorotkan senter ke jalan di depannya. Tersentak. Sebuah motor melaju kencang ke arahnya. Jody tak punya waktu untuk menghindar, apalagi menyelamatkan Yus. Ia hanya meringkuk di tanah seraya menutup kepalanya dengan kedua lengan. Dan motor itu pun menerjangnya. Tapi aneh, Jody tidak terjengkang atau memekik kesakitan, melainkan merasa melayang entah di mana. Di sebuah titik ketinggian, ia melihat dua tubuh terlempar ke udara, menyusul sebuah benturan keras. Satu tubuh terlepas di semak belukar, satu tubuh lainnya terpanting di jalan beraspal dengan kepalanya mendarat lebih dulu. Darah menyembur lewat retakannya menganga. Belum hilang rasa takjub melihat pemandangan aneh itu. Pandangan Jody menangkap seorang pengendara motor yang susah payah berusaha bangkit menegakkan motornya yang terpelanting bersama tubuhnya, lalu segera melesat pergi. Jelas, sangat jelas, Jody mengenal motor dan pengendaranya. Apa? Jody terkesiap sesaat saja. Karena sesaat kemudian ia merasa terhempas ke tempat lunak, lalu tersadar. Yang dirasakannya kemudian hanyalah sapuan angin sangat kencang menerpa tubuhnya. Jody tak percaya akan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Dengan gemetar, disorotnya jalan di belakangnya. Tak ada dua tubuh terkapar. Tak ada bapak dan motornya.
hanya lengan jalan dan sisa hembusan angin. Dingin tiba-tiba menggigilkan tubuh Jody. Jody bangkit, siap berlari. Namun ia ingat Yus masih tergolek di tanah. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian dalam keadaan pingsan di tengah jalan sepi begini. Jika terjadi sesuatu dengan Yus, pasti dirinya yang akan disalahkan. Sedangkan rasa takut sudah mencapai puncaknya. Satu-satunya pilihan, ia bopong tubuh Yus dengan langkah tertatih. Berkeping sudah seluruh keberaniannya selama ini. Untunglah, di tengah perjalanan, Yus siuman. Jody lega. Yus, kamu kuat jalan sendiri kan? Tanya Jody terbata. Yus mengangguk. Tapi Jody masih merasa perlu memapahnya. Begitu tampak rumah pertama, Jody lega. Menit-menit menegangkan lewat, meski rasa takut belum sepenuhnya lenyap. Mungkin nanti, setelah tiba di rumah dengan selamat. Apakah ketegangan sudah berakhir? Belum. Sesuatu yang lebih dahsyat justru tengah menunggunya. Dan Jody sama sekali tak menyadarinya. Tiba di depan rumah Yus, Jody berinisiatif mengetuk pintu. Lama tak ada yang muncul. Yus menyandar di pagar, lemas dan tampak syok. 3 kali Jody memanggil ibunya Yus, masih sunyi. Sekali lagi Jody mengetuk pintu agak keras. Barulah ada langkah mendekat. Pintu berderit. Seraut wajah kusut muncul di ambang pintu. Jody menjerit, serasa disambar petir. Yus, desisnya. Kamu, Yus, kamu kenapa sih? Mau nakutin aku lagi? Enggak, Yus. Jody makin tergagap-gagap. Lantas ngapain gedor-gedor rumah orang? Kamu tahu kan kami lagi tidur? Tadi aku nggak jadi berangkat ronda. Sudah, sana pergi. Yus, brak. Yus membanting pintu. Ia tak tahu apa yang terjadi kemudian pada Jody di luar. Jody melirik ke pagar tempat Yus yang diantarnya tadi menyandar. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi Jody bisa merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Selangkah saja, hembusan hawa dingin menerpa tengkuknya. Sesaat ia baru sadar, angin yang bertiup pelan di sekitarnya membawa aroma anyir menyengat. Pendengarannya menangkap lenguh kesakitan yang tertahan di kerongkongan. Temani aku.